Di Kabupaten Pali, perubahan itu kini mulai terasa. Dari jalan yang dulu berlubang, kini mulai tersambung. Dari layanan yang dulu jauh, kini semakin dekat. Semua bergerak dari satu tekad, membawa Pali maju, menyongsong Indonesia emas. Untuk pemerintah, pembangunan bukan soal angka, tetapi tentang anak-anak yang ingin sekolah lebih nyaman, tentang ibu-ibu yang ingin usahanya terus hidup, tentang keluarga yang mendambakan hidup yang lebih baik. Karena itu, perhatian pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas agar setiap warga dari desa hingga ke kota merasa diperhatikan, dihargai, dan punya kesempatan yang sama untuk maju. Inilah langkah Pali hari ini, langkah yang sederhana namun penuh harapan untuk masa depan anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk Pali yang semakin maju dan Indonesia yang semakin gemilang. Dari Pali, dari hati masyarakat, kita melangkah menuju Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda dalam Kepala Daerah Menjawab. Pemirsa, Indonesia telah menetapkan visi Indonesia Emas tahun 2045, sebuah cita-cita untuk menjadi negara maju, berdaulat dan juga berdaya saing tinggi. Ini tepat 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Namun visi misi ini tidak akan bisa tercapai tanpa adanya sinergi dan juga tidak akan bisa terwujud tanpa adanya pergerakan juga dari daerah. Nah, daerah kita, karena di program Kepala Daerah Menjawab hari ini, kita akan berbincang dengan satu-satunya orang nomor satu di Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali. Bagaimana visi misi untuk mendukung Indonesia emas dan juga seiring juga dengan asta cita Presiden Prabowo. Lalu apa saja tantangan-tantangan dan juga inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Pali? Hal inilah yang akan kita bahas di Kepala Daerah Menjawab dengan tema Pali Maju Menuju Indonesia Emas. Dan senang sekali di studio sudah hadir Bupati Pali, sudah ada Pak Asgianto ST. Pak, kabar Pak? Alhamdulillah baik, Nat. Sehat Alhamdulillah ya? sehat. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong baru balik dari luar kota bawa oleh-oleh apa ini Pak? Baru Bawa oleh-oleh sampai, prestasi ya? Alhamdulillah, Pali mendapatkan penghargaan Indonesian Government Award. Pali ditunjuk, dipercaya menjadi kabupaten yang sangat inovatif dari tingkat SD, SMP, SMA, dan masyarakat umum. Alhamdulillah Pali mendapatkan penghargaan itu diakui oleh pusat, yang langsung diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Oke, selamat ya Pak. Alhamdulillah. Untuk Kabupaten Pali ini oleh-oleh terbaik yang ya. Luar biasa ini. Masyarakat yang luar biasa di akhir tahun mendapatkan prestasi. Tentunya ini akan menjadi penyemangat di tahun-tahun berikutnya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, ini ngobrol-ngobrol tentang Indonesia Emas dulu ya Pak Bupati. Ini gimana nih Pali maju menuju Indonesia Emas? Gimana memaknai visi pembangunan daerah ini Pak? Kenapa maju? Kenapa maju? Bukan perubahan. Kalau perubahan belum tentu ada kemajuan di dalamnya. Tapi kalau maju pasti ada perubahan di dalamnya. Indonesia Emas, ini yang sudah menjadi cita-cita bersama. Tidak terasa, 20 tahun lagi kita akan menyambut Indonesia Emas. Yang mana investasi terbaik itu adalah SDM. Setuju. Maka dari itu, saya bersama OPD di Kabupaten Pali sangat fokus dalam berinvestasi terkait SDM. Yang mana, Nat, mungkin kita sama milenial. Iya, sama. Ya. Tapi tanpa kita sadari pergeseran bonus demografi ini, milenial 80 sampai kelahiran 95, 95 sampai 2012 itu Gen Z. 20 tahun kemudian ini akan diisi oleh Gen Z. Yang mana kita juga harus beradaptasi dong.
Maka dari itu Pali butuh ini dan harus mampu agar terjamin anak-anak yang ada di Kabupaten Pali, pendidikannya, kesehatannya, agar bisa menuju Indonesia Emas. Oke. Jadi tapi ngomong-ngomong Indonesia Emas, yang harapan kita ya untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, saya penasaran dengan kabar Pali sendiri sih Pak. Jadi pasca dilantik apa nih dari Februari ya 2025 sampai ke Desember, walaupun tadi sudah dikasih bocoran udah menang 1 IGA gitu ya. Nah gimana nih Pak kabarnya Pali ini sekarang nih? Alhamdulillah. Sebelum IGA kita udah dapat award di Kementerian Kesehatan. Oh, oke. Jadi kita berhasil kabupaten dalam rentan waktu terakhir ini penurunan stuntingnya sangat signifikan. Kita dapat dana intensif fiskal 5 miliar dari Kementerian Kesehatan 1 bulan yang lalu. Dan sudah juga dapat telegram dari Mendagri. Alhamdulillah Kabupaten Pali mendapatkan APBD Award dari Menteri Dalam Negeri terkait penyusunan dan penyerapan tepat gunanya APBD 2025. Nah, ini contoh, salah satu contoh yang mana kalau kita memang fokus. Jadi kadang orang suka berpikir terkait efisiensi itu sebenarnya bukan berarti kita tidak boleh ini itu bukan, tapi harus tepat guna. Alhamdulillah dengan award yang diberikan Menteri Dalam Negeri kepada Kabupaten Pali, bahwa Pali telah menjalankan Perpres nomor 1 2025 dengan tepat guna. Itu Jadi di tengah tantangan efisiensi dan lain-lain malah dapat penghargaan Alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah. Berarti ini apa nih? Stuntingnya udah mulai berkurang nih ya. Udah pendidikannya gimana nih kabarnya nih? Sekolah-sekolah gimana nih? Infrastruktur sekolah gimana nih? Ini yang menarik. Pendidikan, alhamdulillah kita di Kabupaten Pali ini ada program unggulan kita nih. Apa itu? Pali bebas buta baca Al-Quran. Oh, Masya Allah. Jadi kita ingin anak masuk SD itu minimal udah bisa Iqra 1. Ketika mereka terus berjenjang, tamat SD, 6 tahun nih, tamat Iqra dong. Iya benar. Khatam Quran, bisa baca Quran, mereka bisa memilih SMP yang mereka minati. Nah ini kenapa? Semuanya itu kembali dulu dari keimanannya. Nah, ini investasi yang memang kita, karena mayoritas di Kabupaten Pali ini kan Muslim, 98,9% Islam. Nah, jadi ini keberagaman, ya, keberagaman, ada agama lain juga. Dan untuk yang umat Muslim, ini yang menjadi program prioritas kita. Banyak beasiswa untuk atlet, untuk paskib, untuk anak-anak berprestasi, yang kita jamin juga untuk kuliahnya, Nat. Banyak, Nat. Oh, iya. Banyak. Jadi dikasih beasiswa kuliah juga? Ada. Jadi untuk anak yang tidak mampu, anak-anak yang berprestasi, jadi kita jamin. Dan Pak Prabowo, Pali mendapatkan lokus untuk sekolah rakyat. Dapat ya? Dapat. 2026? 26 insya Allah. Amin. Lokasinya sudah ada, sudah disurvei. Mudah-mudahan tidak ada rintangan yang berarti. Sekolah rakyat ini kan bertujuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Yang mana kita lihat sendiri. Investasi loh. Indonesia Emas tadi. Iya. Ini sekolah ini cita-cita Pak Prabowo untuk anak-anak SD, SMP, SMA semuanya gratis, fasilitasnya setara sekolah internasional. Iya. Nah ini, kita sukseskan itu. Kalau di bidang keagamaan, mereka juga untuk anak-anak yang kreatif, saya ada program umroh gratis. Untuk anak-anak? Ada juga. Jadi mereka yang dapat, contoh anak-anak inovatif yang kemarin dapat di Indonesian ICSSB itu namanya, Jawa Barat, kita dapat emas. Dapat emas, anak SMA negeri 2 unggulan dapat emas, dan mereka ada beberapa juga yang program-program inovasinya kita berikan penghargaan untuk menjalankan ibadah umroh. Jadi memang menuju Indonesia Emas itu investasi ke SDM itu sudah banyak sekali dilakukan oleh Pali ya. Harus. Jadi ini semacam kewajiban, harus. Karena kenapa? Mungkin ada juga ada keluarga. Kita lihat sendiri, Nat. Kita lihat sendiri
I think is enough lah, cukup batas kita aja lah. Kalau bisa generasi selanjutnya jangan ada lagi yang putus sekolah. Setuju, betul sekali. Karena kita percaya untuk merubah sebuah negara itu melalui pendidikan, gitu ya. Investasi terbaik itu memang melalui pendidikan. Jadi memang Pali juga fokus untuk gimana nih bangunan sekolah, pembangunan sekolah, infrastruktur sekolah gimana nih di Pali nih Pak? Kita dapat bantuan. Oh, alhamdulillah. Bantuan dari pusat terkait revitalisasi. Jadi sekolah-sekolah ini baik SD, SMP itu mendapatkan anggaran dari pusat hampir 800 sampai 1,1-1,2an per sekolahan. Jadi nanti kepala sekolahnya kelola, dan kita juga ada namanya siap tanja. Apa itu siap tanja? Jadi forum CSR. Jadi perusahaan-perusahaan saya ikut libatkan. Kita bikin kantong-kantong masalahnya, silakan perusahaan-perusahaan pilih. Mau yang mana? Mau yang mana, ya? Dan nominalnya sudah kita tentukan semua. Ini ada yang 30 juta, ada yang 50 juta, sampai 1 miliar. Silakan pilih. Rehab sekolah, rehab toilet, pagar sekolah, silakan pilih perusahaan. Kita libatkan juga perusahaan-perusahaan. Karena kenapa? Mungkin karena kita di kota nih ya. Kalau kalian lihat di kampung, masih banyak tempat untuk anak-anak buang hajat tidak layak. Nah, ini salah satu penyebab juga stunting dan sebagainya kan. Sanitasinya. Sanitasi ini. Makanya perusahaan-perusahaan saya ajak ikut serta, dilibatkan untuk bantu di sektor pendidikan dan kesehatan, infrastruktur juga. Wah, menarik ini ya, makin banyak nih. Jadi berkolaborasi ya Pak. Alhamdulillah ya. Kolaborasi, kita ajak semua sektor-sektor, baik itu sektor swasta maupun juga masyarakat berkolaborasi bersama gitu. Apalagi ini Pak, semakin penasaran ini dengan banyaknya prestasi-prestasi ini dari 2025 aja. Prioritas utama pembangunan Pali dalam RPJMD pastinya ya, yang selaras dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas. Banyak ya. Jadi pendidikan tadi ya. Pendidikan udah, kesehatan udah. Yang ada program kita namanya Pali Kerja Keras Bebas Cemas. Apa itu kerja keras bebas cemas? Jadi saya mengcover. Saat ini masih menggunakan APBD Kabupaten Pali. Dibantu. Jadi masyarakat yang tidak terikat kontrak kerja, buruh, petani, nelayan, tukang ojek, kita kasih asuransi BPJS tenaga kerjaan. Yang mana iurannya cuma 16.800 per bulan. Berarti satu orang itu tidak sampai 200.000 setahun. Yang mana manfaatnya, Nat? Manfaatnya ketika kepala keluarga ini, kalau kami keluar rumah mau ke kebun itu mantang, hadap karet. Kita kan tidak tahu. Keluar rumah, kecelakaan kerja, ditabrak mobil, patah kaki. Itu tidak di-cover sama BPJS Kesehatan. BPJS Tenaga Kerjaan lah yang meng-cover itu. Amit-amit, jangan sampai terjadi, keluar rumah mau mantang, kecelakaan, meninggal dunia. Orang tua tersebut, ahli warisnya, istri mendapatkan santunan kurang lebih 42 juta, dan 2 anak dijamin BPJS Tenaga Kerjaan, beasiswa sampai mereka tamat sekolah. Makanya pemerintah hadir, memberikan jaminan itu kepada masyarakat kita. Karena tidak seluruh masyarakat loh yang terikat kontrak kerja. Oh iya, pekerja-pekerja buruh harian lepas gitu ya Pak ya? Buruh harian lepas, petani, tukang ojek, nelayan. Semuanya. Ada kurang lebih 60.000 yang sudah saat ini kita cover kurang lebih 30.000-an. Ya udah setengahnya ya? Udah. Alhamdulillah mungkin nanti dari BPJS nanti dia tampilkan datanya. Karena kemarin baru rekon dengan saya. Alhamdulillah Pali udah lebih dari 53%. Lebih dari 50% ya. Ini terasa karena di 17 Agustus kemarin, April kami mulai masukkan itu. April, Agustus kemarin kami terasa manfaatnya. Jadi ada salah satu penduduk kami di Pali, kecelakaan kerja meninggal. Tidak ribet, tidak ruwet, klaim asuransinya langsung cair. Dan anak-anaknya dijamin sekolahnya. Maka dari itu, ini peran serta pemerintah. Jadi kerja keras bebas cemas tadi itu terasa ya? Terasa sekali ya, mudah-mudahan. Karena apa? Masyarakat ini kan pengen, cita-cita dari Pak Prabowo. Kalau kita lihat Pak Prabowo itu selalu ngomong pasal 33. Pasal 33.
Jadi itulah dipelihara oleh hadirnya. negara. Inilah hadirnya pemerintah. Bukan sekedar infrastruktur, jalan, jembatan, ya, pendidikan, kesehatan, tapi jaminan mereka juga. Nah, ini kami berupaya, pemerintah Kabupaten Pali berupaya memberikan jaminan itu kepada masyarakat di Kabupaten Pali. Baik. Menarik nih Pak, kita harus break dulu nih, makin penasaran. Boleh. Saya. Ayo. Apalagi program-program Pali ini tentunya pemirsa kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Kepala Daerah Menjawab. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepala Daerah Menjawab bersama dengan Bupati Kabupaten Pali, Pali Maju Menuju Indonesia Emas. Banyak sekali program-program yang akan kami perbincangkan di Kepala Daerah Menjawab kali ini dan juga sudah beberapa prestasi-prestasi di tahun 2025 yang tentunya harapan kita di tahun-tahun ke depan nih semakin cemerlang gitu ya, semakin banyak prestasi-prestasi yang lainnya. Oke, kalau tadi dengan kerja keras bebas cemas, artinya di sini masyarakat Pali yang bekerja baik itu buruh harian lepas ataupun yang tidak terikat kontrak tadi ya kalau kata Pak Asdianto itu mudah-mudahan ini keluarganya merasa tenang ya ketika keluarganya, ketika orang tuanya, anak-anaknya bekerja, karena istilahnya tuh kita tidak menginginkan ada terjadi sesuatu ya, tetapi negara hadir di situ seperti kata Bapak tadi ya. Sedia payung sebelum hujan. Iya betul, negara hadir dan itu juga sudah terasa ya. Alhamdulillah, sudah manfaatnya sudah terasa. Sudah terasa dan sudah lebih dari 50%, 53% ya. 53% lebih. Harapannya di tahun 2026 ini bisa tercover semuanya ya. Amin. Amin. Oke, tadi kita udah ngomongin pendidikan, tapi sebenarnya sih kesehatan belum begitu mendalam sih Pak ya. Karena kan selalu ketika di daerah itu kan yang dikeluhkan orang susah sekali ke rumah sakit, dokter spesialisnya sedikit. Nah ini gimana nih kalau Pali menjawab ini nih Pak? Ini menarik nih, ini menarik soal kesehatan. Kesehatan ini yang paling complicated sebenarnya. Ini ya. Jadi alhamdulillah 20 Februari saya dilantik. Pada saat saya masuk kerja 20 Februari sampai tanggal 28 saya ingat betul saya retreat di Magelang. Pulang sampai ke Pali tanggal 3 masuk kantor. Tantangan pertama kali terkait rumah sakit umum daerah Kabupaten Pali. Yang pada saat itu berpindah lokasi dari rumah sakit yang berada di Bayangkara pindah ke Handayani, yang mana pada saat itu belum bisa menerima pasien dan sebagainya. Saya langsung tindak lanjuti, saya perintahkan Kadinkesnya dan direktur rumah sakitnya, saya tidak mau tahu cerita, masyarakat di Kabupaten Pali cukup gunakan KTP untuk berobat gratisnya. Alhamdulillah saya ingat betul tanggal 11 Maret masyarakat sudah bisa menggunakan itu. April saya beraudensi ke Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah Pak Menkes sendiri yang langsung terima, Pak Budi bersama OPD saya. Udah survei, Pali mendapatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan untuk pembangunan RSUD Kabupaten Pali senilai 150 miliar. Dari pusat. Saya pikir udah gede banget nih. Udah gede banget. Kurang ya? Karena proposal kami cuma 95-an kan. Oh dilihat kondisi dan aspek kinerja dilihat. Malah Pak Menkes tambahin lagi. Udahlah gue tambahin lagi 20 miliar buat Alkes. Jadi dapat 170 miliar. Udah berapa kali FGD, udah survei juga. Doain mudah-mudahan Januari atau Februari udah groundbreaking. Itu kalau di kesehatan. Ini yang paling penting, tantangan kita ini kesehatan. Makanya, tapi kadang ada beberapa hal yang memang mengganjal. Apa tuh Pak? Mengganjal ini. Memang benar kata Nada tadi, kekurangan dokter spesialis. Makanya saya punya program di Kabupaten Pali untuk menarik minat. Jadi siapapun yang mau mengambil spesialis, sampai tamat, itu murni dibiayai oleh Kabupaten Pali. Putra-putri daerah tuh. Itu jadi prioritas dengan kita. Syarat balik ke Pali. Dengan catatan harus mengabdi di Kabupaten Pali minimal 15 tahun kerja. Jadi merasa Pemkab hadir untuk masyarakat dan mereka juga dokter spesialis ini mau mengabdikan diri
minimal 15 tahun di Kabupaten Palu. Nah, ini program kita. Jadi beneran yang mau dikasih beasiswa nih para Full, dokter-dokter? full, bebas, bebas dia mau sekolah di mana aja, sekolah di mana aja. Nah, tapi alhamdulillah sampai hari ini kayaknya belum ada yang daftar. Kira-kira kenapa ini, Pak? Nah ini, Kira-kira kenapa? satu, mungkin masih ada paradigma ya. Iya, berpikir ya, jauh dari kabupaten kota. Padahal enggak juga loh. Enggak lah, Pali itu cuma 158 km. 3 jam kan nyampe ya? Iya, 2 jam setengah nyampe. Kalau memang tol Prabu Muli Muara ini lanjut, lebih cepat lagi dong. Nah, mungkin MOU-nya tadi. Nah, tapi kan kita kan perlu mengikat. Ya, perlu mengikat. Kan besar ya mengeluarkan biaya investasinya ya. Dana investasinya gede. Dan mereka juga tetap kita kasih TPP yang layak. Tetap semuanya. Aku cuma minta satu. Nah, biar tumbuh ya rasa sense of belonging-nya terhadap daerah. Terhadap Pali ya. Iya, makanya saya selalu bilang cinta Kabupaten Pali. Salam cinta Kabupaten Pali, salam cinta Pali, bangga jadi wong Pali. Terlepas kalian itu bukan putra-putri asli Pali, tapi ketika kalian sudah bekerja di Pali, berarti kan kalian itu udah bagian dari orang Pali. Nah, ini mungkin saya rasa mungkin tahun depan udah ada lah yang daftar. Mudah-mudahan lah. Karena kan kita sudah kayak kata Bapak tadi sudah mulai dari investasi dari SD, SMP, SMA, putra-putri Pali ya. Mudah-mudahan dengan kuliah kedokteran lanjut ke spesialis gitu ya. Nah, dan tantangan. Jadi saya ini 9 bulan hampir 10 bulan. Iya. Nah, kendala kita ini kan birokrasi nih. Administrasi harus tertib. Apalagi namanya beasiswa. Nah, jadi jangan sampai pemberian beasiswa ini tidak tepat guna, tidak tepat sasaran. Betul. Ini yang jadi PR agar ke depan kami lebih selektif lagi dalam penentuan beasiswa ini. Dan memang benar tepat guna. Karena banyak kita ngerasa ada beberapa mahasiswa-mahasiswi kita yang dibeasiswakan. Jadi emang tepat guna ya, harus tepat sasaran. Memang yang betul-betul membutuhkan gitu ya, dan juga memang layak untuk dibiayai gitu ya. Oke, namanya juga investasi kepada manusia ya, untuk Indonesia Emas 2045. Ini tantangan kan? Tantangan. Jadi sebenarnya nanti akan 2026 nih terkait infrastruktur kesehatan ini kabarnya sangat baik ya. Tinggal tantangannya SDM-nya ini ya Pak ya. Nah, ini tantangannya kan? Tadi ya, tantangan. Namanya ada positif negatif. Ya, tantangan lah. Kita harus persiapkan. Baik di pendidikan, alhamdulillah banyak bantuan revitalisasi dari pusat, kesehatan dari Kemenkes, infrastruktur, alhamdulillah di periode triwulan ini, Inpres Jalan Daerah Kabupaten Pali mendapatkan bantuan dari Bappenas. Jalan. Pusat semua yang bantu dapat 25 miliar. Rencananya mau di daerah mana nih Pak? Di daerah Penukal. Jalan-jalan ini. Dan ada juga bantuan keuangan bersifat khusus dari Provinsi Sumatera Selatan loh. Jadi Bapak Haji Hermanderu membantu Kabupaten Pali itu kurang lebih 72,5 miliar di 2025 ini. Nah ini yang namanya, yang diinginkan Pak Prabowo itu sinergisitas ini. Nah, makanya membangun itu dari desa, meminta bantuan itu ke pusat, ke provinsi, daerah. Nah, ini tantangan buat kepala daerah agar jangan hanya berdiam diri kan. Apalagi terkait ya mungkin ada tahu kan transfer ke daerah ini kan mendapatkan potongan. Yang mana memang meminta kepala daerah lebih bergerak aktif untuk PAD-nya ya. Iya, bergerak aktif, berkolaborasi, meningkatkan pendapatan dan berkomunikasi ke pusat mengambil program-program dari pusat. Mungkin tanggal 23 ini atau mungkin di tanggal 17 lah. Tanggal 17 ini bantuannya udah masuk. Apa itu? Bantuan dari Kementerian Pertanian. Bantuan dari Kementerian Pertanian yang awalnya cetak sawah rakyat 3.200 hektar dan minggu kemarin Alsintan sudah datang lagi di Kabupaten Pali. Iya, bantuan-bantuan Alsintan, ada drone untuk tanam, ada traktor roda 4, banyak. Jadi digitalisasi pertanian juga ya? ya? Banyak.
Asal kita mau capek aja lah. Iya. Jadi kan memang ini ya, pemerintah pusat itu menuntut pemerintah daerahnya tuh untuk jemput bola pada pemerintah pusat gitu ya. Jadi memang kata Bapak tadi, asal mau capek, asal mau usaha, asal kita kan ini proposal gitu kan. Jadi tantangan sekarang kan pola ini yang mana di pemerintahan Prabowo Gibran ini berubah. Makanya udah yang penting kalian berkolaborasi dengan kementerian ini, kementerian ini. Asal kita mau jemput bola. Betul. Di pusat itu banyak sekali bantuan itu ya. Nah, sekarang kita pemerintah daerah ini harus berlomba-lomba. Harus cepat ya. Iya. Harus namanya cepat. Birokrasi kan ya menyiapkan segala macam kan itu hal biasa ya. Jadi itu memang tantangannya juga ya, Pak ya. Ini yang menjadi tantangan bersama kan. Apalagi ya Pali kalau tidak ada bantuan dari pusat. Ya tantangannya kan di sini loh. Makanya kita harus memang sering-sering ke pusat. Mau tidak mau. Harus aktif dan cari tahu yang mana ya Pak ya. Mana-mana dari kementerian-kementerian ini banyak. Ternyata bisa sebanyak itu ya dan bisa sangat membantu daerah gitu ya. Walaupun katanya efisiensi transfer daerah di ini, jadi memang kita harus. Ini orang-orang itu kan suka salah menafsirkan efisiensi yang dimaksud Pak Prabowo. Karena ngapa? Dari awal Pak Prabowo itu selalu berbicaranya efisiensi dan komit soal kebocoran-kebocoran. Nah, beliau itu jadi ada 3 yang selalu Pak Prabowo sampaikan kepada kami, karena kebetulan saya ini kader beliau, pendiri Partai Gerindra di Sumatera Selatan. Jadi saya pernah di kediaman beliau selama 3 minggu, tidur di tempat beliau, makan di rumah beliau, tahu betul. Beliau itu selalu berbicara output, outcome, and benefit. Ketika kalian memangku kebijakan itu, pastikan uang yang kalian keluarkan nanti mengandung 3 syarat ini. Nah, inilah kadang kan orang kan efisiensi, padahal enggak. Pak Prabowo malah ini kita lihat loh, November Desember untuk naikin laju pertumbuhan ekonomi, baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, banyak event-event, festival-festival kan. Sekali, ya. Nah, karena apa? Inilah perbedaan zaman. Yang mana kita lihat sendiri loh, anak-anak milenial, Gen Z sekarang mencari betul kalau ada event yang mana konser musik, ruang terbuka. Nah, di sini momen. Nah, makanya UMKM dan koperasi kita pantau betul. Ini ngomong-ngomong UMKM koperasi, kita ngomongin ekonomi kerakyatan. Nah, ini khususnya sektor UMKM, kemudian pertanian, perkebunan, ekonomi kreatif. Gimana nih di Pali nih Pak? Ada program apa nih? Jadi balik ke sini saya punya program namanya OPOP. Apa itu? One Village One Product. Satu desa, satu produk unggulan. Ada berapa desa tuh? Banyak Pak ya? 65 desa, 6 kelurahan yang ada di Kabupaten Pali. Sekarang udah ada 16 desa mandiri. Udah. Apa nih khasnya Pali nih Pak? Jadi ada contoh di Kelurahan Talangubi Timur, Kampung Jengkol. Nah, jadi memang banyak jengkol di situ. Jadi ada keripik jengkol. Ini makanan khas Kabupaten Pali. Jadi kita kumpulin di sana. Jadi nanti bisa jadi destinasi wisata. Kampung Jengkol. Kita bikin kampung betok. Ikan betok. Ikan betok. Wah. Jadi kita tahun ini, tahun depan insya Allah udah semua di daerah Abab, Betung Barat, kita bikin kampung betok. Kampung betok ini yang pengen kita ikan-ikan betok itu, yang kayak di Kalimantan, Papuyu. Kita budidaya di sana nanti. Ada lagi banyak ya gue. Satu, desa petelur. Kenapa? Ini apa nih desa petelur nih? Makan bergizi gratis. Butuh telur. Itu pasti. Jadi ini peluang bisnis kan? Peluang untuk masyarakat. Biar ngambil dari masyarakat Pali itu lah. Jadi saya beranggapan, makanya saya bilang, aku pengen satu desa satu produk. Jadi misalnya desa Babat, desa petelur. Jadi untuk kecamatan Penukal ngambil telur di desa Babat. Ini. Desa ini ayam. Desa ini ikan. Nah, jadi alhamdulillah sudah jalan baru 8 desa nih. Karena kan baru 8-9 bulan kan. Nah, tahun depan bantuan-bantuan itu malah ada desa sapi,
Ada desa kambing, ada desa ayam. Jadi saya bagi-bagi fokusnya, tidak dicampur. Nah, itu yang jadi produk unggulan kita terkait OPOP. Karena penting loh, karena majunya negara Jepang, saya lihat literasinya itu pencetus awalnya negara Jepang. Jadi memang perekonomiannya muter-muter di Palu, jadi nggak kemana-mana lagi ya, karena kalau butuh apa ambilnya di desa ini, desa ini, desa itu. Nah, gini, ini kalau kepala daerah milenial tuh emang beda ya, ada inovasi-inovasinya. Kita harus break lagi nih Pak, semakin menarik lagi perbincangannya pemirsa. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Kepala Daerah Menjawab. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepala Daerah Menjawab bersama dengan Bupati Kabupaten Bali, masih bersama dengan Pak Asgianto nih. Senang sekali, banyak sekali program-program menarik dari Bupati milenial ini ya, kreatif dan juga tentunya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bali ini. Jadi bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya swasta saja, tetapi berkolaborasi dengan masyarakat. Bagaimana membangun ekonomi kreatif ya, bagaimana mengajak masyarakat ini produktif gitu ya. Tadi ini menarik nih Pak, kita ternyata satu desa harus ada satu produk-produk lagi. Jadi ketika perekonomian itu berputar di Kabupaten Bali itu nggak keluar lah uangnya ke situ ya. Apalagi ini Pak, soal ekonomi kreatif, UMKM gitu. Kayaknya sih kalau Bali ini apa nih, infrastruktur udah, tadi kesehatan, kemudian pendidikan, apa nih ya, energi atau apa nih ya rame nih? Oke, kepemudaan dulu. Oh setuju nih kepemudaan. Karena kan bagian dari SDM ya. Iya. Kepemudaan, saya juga sangat intens. Perhatian baik itu, Bali udah berdiri namanya PAPRI. Apa itu PAPRI? Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu Republik Indonesia. Wah. Bali udah berdiri. Yang mana ini nanti menjadi wadah. Kan kita lihat loh, banyak bakat-bakat orang-orang di Bali ini. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa cipta lagu. Ada yang mau jadi presenter mungkin? Iya, mungkin ada yang jadi presenter. Tapi tidak ada rumahnya. Ini satu. Rumah kreativitas gitu ya. Kedua, Sapras olahraga. Saya lagi fokus betul. Ini yang baru selesai, lapangan basket. Baru lapangan basket. Ini pun alhamdulillah sudah berstandar internasional. Ini saya pengen anak-anak muda ini diberi ruang terbuka. Biar lebih produktif. Apalagi ya, soal Bali. Ada lapangan golf. Oh iya, itu mah sudah terkenal dari dulu ya. Lapangan golf. Saya pengen juga nanti ada lahir golfer asli dari Kabupaten Bali. Kalau bisa tembus level internasional. Nah, ini udah punya lapangan bagus sekali. Iya, gratis. Oh iya. Gratis. Ayo main, itu lapangan Pertamina. Ayo main golf lah kita kata. Iya. Yang kata orang kalau main golf itu berbiaya, tapi kalau di Bali itu gratis. Jadi Pertamina membuka itu untuk masyarakat yang ingin berolahraga golf, silakan main. Silakan berlatih. Tanpa ada dipungut biaya, Rp1 pun. Udah ada atlet-atlet belum di situ, Pak? Ada, tapi kan memang support sistemnya. Mudah-mudahan di pemerintahan Asgianto Iwan Tuaji ini akan kita support yang namanya Putra Pusli Asli Bali. Dan perlu pendampingan. Pendampingan kenapa? Contoh, saya baru nge-create anak putra umurnya baru 10 tahun, belum nyampe 9 tahun. Namanya Muhammad Askar. Ini lagi sekolah. Sekolah balap di Bogor. Di Sentul. Nah, ini cikal bakal jadi pembalap asli kelahiran Kabupaten Bali. Ini emang beliau minat, maksudnya anaknya minat gitu ya? Memang anaknya minat. Karena kenapa? Daripada kan sering saya lihat mereka nanti kebutuhan di jalan apa-apaan. Kita berikanlah wadahnya. Nah ini ada satu anak putra asli Bali yang sedang bersekolah di Institut Balap Bogor di apa ya namanya, Doni apa itu. Nah, namanya Askar.
Jadi diberikan wadah untuk ke arah yang lebih positif gitu ya. Ketika kita udah beri wadah kayak gitu kan, ya tinggal balik ke pribadinya masing-masing kan. Mau fokus atau enggak. Nah, kalau soal sukses kan kita nggak tahu. Iya benar. Ya, tapi kan kita fasilitasi dulu. ya, Kita fasilitasi. Apalagi nih kepemudaan pasti kayak kata Bapak tadi bahwa memang atlet juga mulai dibentuk gitu ya. Kemudian wadah-wadah untuk musik seni. Jadi kan memang dapat semua ya, olahraga ada, seninya ada, event-event juga mulai diselenggarakan ya Pak Ali, rame nih ya. Alhamdulillah baru belum sebulan rasanya kita ngadakan festival Candi Bumi Ayu. Oh iya itu juga. Candi terbesar yang ada di Sumatera Selatan ini adanya di Kabupaten Pali. Iya. Candi Bumi Ayu. Candi Bumi Ayu ini jadi ikon Kabupaten Pali. Iya. Nah, ini candi umat Hindu. Nah, yang mana ini sebenarnya dulu di Muara Tapus Jambi. Nah, candi ini ada di Pali. Ternyata ini kalau kita umat Islam tempat umrohnya orang Hindu. Oh oke. Nah, tempat sembahyangnya orang Hindu. Makanya ini kita angkat untuk jadi destinasi wisata kita. Makanya lahirlah Festival Candi Bumi Ayu yang langsung dihadiri Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru. Kemarin saat sambutan beliau mengatakan ini Festival Candi Bumi Ayu yang pertama. Berarti tahun depan kita jadikan agenda tahunan. Nah, ini salah satu juga cara kita untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Pariwisata juga gitu ya, untuk mendatangkan masyarakat orang-orang ke Kabupaten Pali gitu kan Pak ya. Jadi itu salah satu langkah juga ya. Itu juga meningkatkan perekonomian, ekonomi kreatif para masyarakat di sekitar situ ya Pak. Jadi sekarang udah jadi objek wisata ya Pak. Udah jadi objek wisata. Itu kalau kita lihat di video saya beberapa kali selalu saya tayangkan tentang Candi Bumi Ayu. Dan masih banyak wisata-wisata lain kayak ada sungai Paye Biru. Airnya warnanya biru, kayak laut, tapi nggak asin. Hening, bening, enak, seger airnya. Viral juga nih ya Pak? Ya viral itu. Nah, ini ya banyak destinasi wisatanya juga kan Kabupaten Pali. Jadi memang pariwisatanya juga jalan gitu ya, kepemudaan organisasinya juga jalan gitu, infrastruktur. Tapi ini lagi kemarin sih selain infrastruktur jalan, jembatan, listriknya gimana nih Pak Pali? Alhamdulillah ya. Dulu orang suka plesetin Pali itu. Padam listrik. Nah, kemarin saya konfirmasi langsung. Kemarin saya laporan kepada petinggi partai saya, Bapak Ahmad Sufmi Dasko. Jadi langsung direspon beliau telepon, urusin PLN ditelepon dengan Pak Gubernur, kami menghadap ke Pak Dasko. Terima kasih banyak kepada Pak Dasko. Beliau langsung telepon jajaran direksi PLN, nggak nyampe seminggu langsung dieksekusi penambahan daya. Nah, mudah-mudahan tinggal kita mau PLN udah cek, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada gardu induk di Kabupaten Pali. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Pak ya 2026 Pak ya. Amin. Iya, tapi kalau listrik kan balik lagi ke sinyalnya. Jadi banyak. Jadi PR pertama masuk itu banyak listrik. Udah langsung ngadep. PDAM. Oh, air bersih. Air bersih. Jadi cerita pembiayaan alhamdulillah dibantu Bapak Gubernur Sumatera Selatan untuk optimalisasi. Jadi pompa dan sebagainya dibantu Pak Gubernur senilai 20 miliar. Ini sedang berproses. Nah, ini saya menghimbau juga kepada masyarakat, kita namanya lagi berproses perbaikan ini pasti ada kendala. Ya, ada kendala, tapi yakinlah perbaikan ini untuk meningkatkan pelayanan PDAM di Kabupaten Pali. Listrik, air, sinyal. Jadi masih ada beberapa blank spot. Terakhir Desa Tambak. Desa Tambak 3 hari yang lalu tower sudah beroperasi, sinyal udah dapat. Tinggal saya koordinasi dengan Gubernur karena ini perbatasan antara Pali dan Musirawas, Desa Semangos. Nah, udah disurvei, mungkin di Januari atau Februari ini akan dapat sinyal juga. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi memang kita mencoba untuk menyelesaikan semua. Ya, satu persatu lah bertahap. Menguraikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, ini saya juga penasaran nih Pak. Kan kita Pali ini kan sebenarnya salah satu wilayah penghasil energi. Ya. Nah, kalau investasi agar memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat ini apa nih Pak? Jadi Pali
saya sedikit bercerita. Drill bit mata bor pertama kali digunakan di Asia ini itu di Kabupaten Pali, tepatnya di Desa Talang Akar. Drill bit ini kemarin alhamdulillah sudah ditetapkan oleh Kementerian ASDM, kita mendapatkan sumur rakyat 165 sumur rakyat yang boleh dikelola oleh rakyat kan. Yang mana sumur-sumur ini dulu dikelola oleh Stenpak Pertamina yang dianggap nilai produksinya tidak ekonomis lagi, ditutup sama Pertamina maupun Stenpak, diambil alih oleh pemerintah untuk dikelola oleh rakyat. Alhamdulillah Pali mendapatkan 165 sumur. Dan ada lagi, di Bappenas sudah masuk menjadi program prioritas, ada DME, dimethyl ether. Oke, dimethyl ether ini hilirisasi batu bara, mengubah menjadi liquid, yang mana LPG selama ini kita kan impor. Iya. Nah, batu bara ini jangan kita jual batu baranya. Pak Prabowo punya cita-cita, kenapa tidak kita kelola? Jadikan hilirisasi. Nah, ini nanti menjadi bahan pokok untuk pengganti liquid gasnya. Nah, ini bertepatan investasinya, mudah-mudahan ini masih ada rebut-rebutan, tidak ada kendala, ada investasi DME di Kabupaten Pali. Karena Pali, Lahat punya batu bara. Muara ini punya batu bara. Tapi ngangkutnya lewat Pali. Pakai kereta api kan sekarang. Dengan produksi yang ada, kereta api udah nggak keangkut lagi kan. Pali punya jalan holdingnya. Jadi tidak melalui jalan umum, lewat jalan holding ini, makanya kita sudah bersurat tidak ada boleh lagi lewat jalan umum kan. Nah, lewat jalan holding ini di ujung Tanah Abang, Abab dan Tanah Abang, Pali itu punya pelabuhan. Ada pelabuhan untuk angkutan batu bara ini. Nah, ini jadi potensi-potensi yang besar. Besar sekali itu, Pak. Iya, jadi kita juga, makanya ada beberapa perusahaan, kita pastikan CSR mereka memang nyata dan terasa kepada masyarakat. Jangan mereka berorientasinya ingin mencari profit, tapi mengabaikan kepentingan masyarakat. Itu hadirnya kita. Wah banyak sekali ini ya, potensinya besar sekali ini Pak kalau kayak gitu. Udah ada pelabuhan juga nih, bisa udah punya jalur khusus. Kalau dari energi, kalau dari inovasi digital nih, kemarin baru dapat IGA, tentunya banyak sekali inovasi-inovasi apa nih yang saya penasaran ini nih Pak. Boleh. Aku masih ada PR tapi apa tuh? Aku baru selesai kan Pali itu 5 kecamatan. 5 kecamatan, 65 desa, 6 kelurahan. Aku baru selesai 3 kecamatan yang udah 100%. 2 kecamatan ini baru 50%. Ada program namanya Desa Presisi. Desa Presisi. Desa Presisi. Nanti akan kita sandingkan dengan DTSEN. Desa Presisi ini, karena kenapa? Saya ingin setiap desa ini kita tahu semua penduduknya, anak kecil, balita, orang tua, pekerja rentannya. Nanti di Desa Presisi ini terdata semua. Jadi biar, kenapa? Kita sering lihat sendiri. Ada beberapa bantuan langsung tunai ini. Biar tepat sasaran ya. Tidak tepat sasaran kan? Nah, jadi sekarang kita kan udah lebih modern ya. Kalau kita udah capture pakai jejak digital, kepala desa tidak bisa lagi mau menggunakan nipu-nipu. Ini karena tim dia, ini keluarga dia yang penerima manfaat ini. Dengan Desa Presisi, saya tahu semua ke-capture. Semua ke-capture. Itu yang pertama. Yang kedua, baru kemarin kayak launching call center 112. 112. Jadi Pali ada call center 112 tanpa pulsa, apapun kendala masyarakat ada call centernya. Jadi cepat. Mau mengeluh apapun gitu. Iya. Ada bencana, ada butuh bantuan, kesehatan, bisa jadi. Ini dia dulu apa nih, Kominfo nih? Ya dari Kominfo. Nah, jadi kita udah siapin itu. Makanya aku bilang ya bertahap. Jadi ini yang menang IGA ini Desa Presisi ini ya? Ya Desa Presisi salah satunya juga. Desa Presisi. Ada. Banyak sekali ya. Banyak makanya kalau mau dijabarin alhamdulillah saya itu. Jadi saya nih menciptakan suasana kerja di Kabupaten Pali itu kebersamaan, kekeluargaan. Alhamdulillah OPD saya saat ini kebersamaannya udah ada.
Karena makanya dari tagline saya kampanye dulu berani. Berani itu bersama Asgento Hiwanto Aji. Karena tidak mungkin kesuksesan ini bisa saya capai tanpa kebersamaan. Makanya aku selalu bilang kepada OPD aku, kepada masyarakat aku, ayo bersama. Kita wujudkan Pali Maju. Ayo bersama cintai Kabupaten Pali. Ayo bersama optimis Pali Maju. Nah ini bangga jadi wong Pali. Bangga jadi wong Pali. Bagaimana respon dari masyarakat? Bagaimana respon dari mitra-mitra kerja ini? Nanti kita bahas nih Pak Asgianto. Kita harus break lagi. Siap. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Kepala Daerah Menjawab. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepala Daerah Menjawab bersama dengan Bupati Kabupaten Pali, ada Pak Asgianto di sini. Sayang sekali tapi di segmen terakhir. Tapi memang perbincangannya sangat menarik karena banyak sekali program-program. Ini baru 2025, masih banyak tahun-tahun berikutnya gitu ya. Tapi tentu saja masih banyak tantangan-tantangan lainnya gitu ya. Ketika satu step sudah terlewati, tantangan lainnya nih ada yang lain seperti itu. Tadi ngomongin inovasi tadi ya, menang IGA, Smart Government gitu ya. Terus kolaborasi tadi menggantung sebelum break tadi ini Pak. Jadi bagaimana nih ketika tagline Bapak bersama, bagaimana respon dari masyarakat, bagaimana respon dari mitra-mitra itu sendiri? Alhamdulillah ya, Nat ya. Karena kita menggunakan kalimat bersama, jadi kalau kita runut rasanya banyak banyak PR ini. Tapi karena bersama tadi terasa ringan. Gitu terasa ringan. Jadi nggak rasa. Nggak berasa. Jadi kan ini selesai. Dengan waktu yang singkat loh ini. Iya, dengan waktu bulan. yang singkat. Contoh, Nat. Saya belum ada kantor. Iya. Jadi Pali belum ada kantor. Yang mana dulu numpang sewa di MHP. Alhamdulillah kemarin kita berkomunikasi dengan pihak MHP, mereka bersedia menghibahkan tanah mereka untuk menjadi aset Pemkab Pali. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan kita sedang mencari sumber pendanaannya. Kita akan membangun perkantoran di Kabupaten Pali. Lagi nyari ya, lagi kreatif ini ya. Lagi kreatif, karena kan ya dananya kan anggarannya terbatas. Makanya minta apakah mengadu lagi kepada gubernur, ya, bantuan ke pusat, bantuan gubernur. Ini yang sangat kita harapkan agar bisa kita meningkatkan pelayanan kita terhadap masyarakat. Jadi memang perlu juga ya, perlu kantor yang memang tetap gitu ya. Perlu lah ya untuk pelayanan karena namanya pelayanan. Betul. Pembenahan itu menurut saya ini, pembenahan itu dari internal dulu. Setuju. Nggak tahu kalian setuju atau enggak ya. Di internal dulu. Kalau internalnya baik, internalnya benar, outputnya harapannya pasti baik juga sih. Harapannya sih seperti itulah. itu. Saya tidak akan panjang lebar lagi kalau niatan saya. Makanya ini fokus utama saya. Saya ingin meng-create orang-orang yang memang passionnya di sana, nafasnya sama, frekuensinya sama dengan saya. Terkait untuk mewujudkan Pali Maju ini. Nah, kalau dia frekuensinya udah beda, orientasinya udah beda, tak sejalan. Ya berarti kan nggak bisa kan. Oke, Pak, kita ngomongin ke depannya sih ini karena masih beberapa tahun ke depan gitu ya untuk Pali sendiri. Tentunya bagaimana nih mensinergikan dengan Astacita Presiden Prabowo sendiri karena Bapak memang juga kader Gerindra juga sih ya. Gimana ke depannya nih Pak? Terkait ya namanya panglima tertinggi di negeri ini, Presiden. Kita pasti tunduk patuh apa arahan. Seperti itu kan. Makanya bonus lah. Kalau saya ini kadernya beliau itu cuma bonus. Tapi pada prinsipnya kepala daerah itu harus wajib sinergi. Bukan hanya terhadap presiden, terhadap gubernurnya. Kenapa? Pembangunan ini tidak boleh terputus. Pesta politik udah selesai. Arah politik nanti. Sekarang kebijakan ini harus selaras antara kabupaten kota, provinsi, sampai ke pusat. Makanya kalau yang soal partai itu mungkin hanya sekedar bonus. Sekedar bonus. Jadi insya Allah
Insya Allah apa yang menjadi asta-cita Prabowo Gibran, Pali harga mati untuk menyukseskannya. Menuju Indonesia Emas ini investasi apa lagi nih yang akan kita lakukan untuk Pali ke depannya nih Pak? Nah, saya fokus ya, SDM. Kenapa aku selalu bilang SDM? Okay. Contoh kecil negara Singapura. Singapura itu nggak punya apa-apa loh, man. Awalnya ya. Awalnya. Tapi ketika dia berinvestasi fokus terhadap SDM, sekarang menjadi negara paling maju. Benar tidak? Nah, itu juga yang saya harapkan terkait Kabupaten Pali. Saya fokus dengan peningkatan mutu SDM-nya. Tantangan terbesar, alhamdulillah IPM Kabupaten Pali ini peringkat ke-17 dari 17 kabupaten kota. Itu tantangan banget itu. Tantangan. Tantangan banget itu. Makanya yang saya juga bingung. Iya, iya. Hanya 158 km dari ibu kota. Iya ya. Sedangkan Empat Lawang 300 km lebih loh dari ibu kota. Oku Selatan 300 km lebih loh dari ibu kota. Indeks pembangunan manusia mereka lebih baik daripada Kabupaten Pali. Nah, makanya, PR besar ya. PR besar. Makanya saya bilang selalu kepada masyarakat kita, salam cinta Pali. Bangga jadi wong Pali. Jangan kita muda nih ya. Cepatlah tangan ngetik daripada otak berpikir. Ini tantangan pemimpin. Ya, jangan kita biasakan. Karena mereka kadang ada beberapa orang ini kan dengan gampangnya memberitakan, mengeser, mengetik komen, tanpa tidak tahu dampak akibatnya. Sedangkan kabupaten kita ini kecil loh. Ketika ada sesuatu yang terlalu noise, ini kasihan dengan pertumbuhan masyarakat kita. Makanya tantangan terbesar saya saat ini itu bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Nah, iya. Itu yang paling besar. Karena tadi nomor 17 tadi ya. Ya, saya tidak berbicara terakhir. Ya. 17, nomor 17. Oke, gini deh Pak, harapan ke depan, kemudian juga pesan-pesan buat masyarakat Pali ini gimana nih Pak? Nah, itu harapan saya. Harapan saya terhadap masyarakat Kabupaten Pali, cintai kabupaten ini. Walaupun kamu tidak lahir di sana, ketika kamu sudah bekerja di sana, jangan pernah kamu meludahi sumur yang airnya masih kamu minum. Nah itu, karena kenapa? Banyak banget kayak pengalamannya dia nggak cinta ini Pak. Ya, karena kenapa? Sense of belonging ini paling penting loh. Oh iya. Nah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Makanya kenali daerahmu. Ketika kamu udah kenal dengan daerahmu, karakter orangnya, kamu sayangi. Sudah kamu sayang, akan tumbuh rasa cinta itu. Saya, kenapa? Kaget loh. Transisi dari legislatif di eksekutif. Awalnya, pas lihat, oh mungkin mereka belum kenal dengan saya. Oh, tak kenal maka tak sayang ya. Saya selalu berbicara kepada OPD-OPD saya, rangkul yang terpisah, jemput yang tertinggal, ingatkan yang lupa. Bersama Pali Maju untuk Indonesia Emas. Bersama Pali Maju untuk Indonesia Emas. Inovasi kedepannya apa lagi ini Pak? Yang kira-kira memang yang dalam waktu dekat 2026 nanti yang akan dilakukan? Target ya. Target. Saya berupaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi saya pengen sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pali sudah layak, baik SD maupun SMP. Ini yang memang jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Baik itu infrastruktur maupun kualitas ya. Infrastruktur dan kualitasnya. Makanya tidak ada lagi yang namanya sekolah-sekolah ini titipan. Jadi kita bikin grade SD unggulan, SMP unggulan yang memang putra-putri terbaiknya yang masuk di sana. Ingin menjaring itu juga ya Pak ya. Nah, itu yang menjadi program utama saya. Memastikan kalau kita investasi ke SDM ini all out, nggak setengah-setengah. Itu target untuk pendidikan. Apalagi nih target dalam waktu dekat? Kalau kesehatan, infrastruktur itu kan udah wajib. Tinggal ada belanja pilihan nyebutnya. Itu di pertanian, perkebunan, dan koperasi ya, UMKM ya. Nah, pertanian ini kita ingin menjamin di desa-desa ini ada kami baru selesai pembahasan APBD Induk. Desa Pandan itu penghasil beras. Yang saya udah perintahkan
hasil panen petani ini dibeli semuanya oleh Pemkab. Yang mana nanti didistribusikan untuk ASN pemerintah Kabupaten Pali. Dibagikan. Luar biasa. Jadi dari petani kita ambil, kita kelola dan tidak boleh diuangkan. Jadi dari masyarakat Pali untuk masyarakat Pali. Oke. Pak, aduh sayang sekali nih, kayaknya masyarakat di Sumatera Selatan harus berkunjung dulu juga nih ke Pali ya. Karena ada tadi Candi Bumi Ayu, terus ada yang warna biru tadi, air paye biru. Paye biru. Dibetul. Iya, jadi memang harus berkunjung dulu. Harus berayau ke Pali. Iya, dan akan ada event-event selanjutnya juga yang akan diselenggarakan oleh Kabupaten Pali. Tentunya masyarakat harus, karena dekat sekali sebenarnya ya, 2,5 jam udah bisa datang ke Pali. Udah. Nantikan kami ke Pali, Pak. Nanti kita berkunjung jalan-jalan ke Pali nih. Terima kasih karena kita kurang ngobrolnya cuma 1 jam ini ya. Nanti kita nyambungnya di Pali. Boleh, podcast di Pali ya Nadia. Podcastnya di Pali ya Pak ya. Oke, kita akan berbincang. Terima kasih banyak Pak Asgianto. Senang sudah berkunjung ke TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kami di Kepala Daerah Menjawab. Senang Kepala Daerah Pali sudah menjawab langsung di studio TVRI Sumatera Selatan. Nantikan program kepala daerah lainnya di KDM TVRI Sumatera Selatan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nada Nasya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.